Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan soal-soal seleksi Mandiri UNER tahun 2022. Soal yang pertama, sebuah balok masanya 1,99 kg terikat pada ujung pegas mendatar ditembak dengan peluru masanya 10 gram dengan laju 400 meter per sekon. Peluru mengenai dan bersarang dalam balok. Sesaat kemudian balok bergerak harmonik sederhana. Jika konstanta pegas 200 Newton per meter, maka energi mekanik getaran massa gabungan balok peluru adalah berapa Joule? Oke, sekarang kita jawab ya. Massa balok 1,99 kg, massa peluru 0,01 kg. Jadi ini saya jadikan kilogram ya. 10 gram itu 0,01 kg. Nah, K konstanta pegasnya diketahui 200 Newton per meter. Nah, ini yang tanyakan adalah energi mekanik getaran ketika peluru bersarang, nanti balok dan peluru menekan pegas, terus kemudian dia akan bergerak harmonik sederhana seperti ini ya. Berapa energi mekaniknya? Ini sangat mudah sekali. Caranya kita menggunakan hukum kekekalan momentum untuk menentukan kecepatan bersama-sama peluru dan balok sesaat peluru bersarang di dalam balok. Pakai hukum kekekalan momentum ini, sigma P sama dengan sigma P aksen. Nah, jumlah momentum sebelum tumbukan karena peluru aja yang bergerak sedangkan baloknya diam, berarti hanya momentum peluru yang ada sebelum tumbukan yaitu MP kali VP. Nah, sedangkan setelah tumbukan massa peluru dengan massa balok dijadikan satu karena memang bersarang pelurunya ya, dikalikan dengan V aksen. V aksen itu adalah kecepatan bersama-sama peluru dan balok menekan pegas. Nah, MP-nya adalah 0,01, VP-nya 400, MP saya masukkan, MP saya masukkan, kali V aksen. Akhirnya yang di sini, ini kan ketemu 4 ya. Yang dalam kurung ini 2, berarti 4 bagi 2 hasilnya adalah 2 meter per sekon. Nah, kalau kita mencari energi mekanik getaran, ketika dia bergerak harmonik sederhana, EM-nya tentu saja akan sama dengan energi kinetik pada saat peluru bersarang di dalam balok itu. Nah, jadi kalau begitu sama dengan E aksen. E aksen itu berarti setengah M V aksen kuadrat. Kita masukkan setengah, masanya adalah 2. Jadi massa ini merupakan massa gabungan antara peluru dan balok, karena memang peluru bersarang di dalam balok. Nah, sedangkan V aksennya adalah 2. 2 saya masukkan, 2 kuadrat. Akhirnya kita dapatkan 4 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, sebuah partikel bergetar selaras pada bidang datar. Pada simpangan 6 cm, laju getarnya 80 cm per sekon. Sedangkan pada simpangan 8 cm, laju getarnya adalah 60 cm per sekon. Laju getar maksimum partikel itu adalah berapa? Kita jawab, pada simpangan 6 cm, kecepatannya adalah 80 cm per sekon. Atau lajunya 80 cm per sekon. Nah, sedangkan pada simpangan 8 cm, lajunya adalah 60 cm per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah Vmax-nya. Tentu saja kita harus mencari amplitudonya dulu. Kita belum tahu berapa amplitudonya. Hubungan kecepatan, amplitudo, dan simpangan dalam GHS seperti ini ya. Jadi V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Kalau Anda lupa rumus-rumus mengenai GHS, silakan baca teori saya yang ada di GHS, di playlist getaran selaras ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini saya ganti V1, V-nya V1, maka Y-nya Y1, saya masukkan aja. V1-nya 80, sedangkan Y1-nya 6. Amplitudonya kita cari. Nah, terus kemudian V2, itu berarti Y-nya Y2. Nah, kita masukkan aja V2 60, sedangkan Y2-nya itu 8 ya. Nah, kalau kedua persamaan ini saya bagi, berarti 80 bagi 60, omeganya habis. Nah, akar A kuadrat min 6 kuadrat per akar A kuadrat min 8 kuadrat. Nanti omeganya bisa tereliminasi sehingga nanti A-nya itu hasilnya adalah 10 cm dan omeganya 10 radian per sekon gitu ya. Nah, setelah ketemu amplitudo dan kecepatan sudutnya, Vmax bisa dihitung dengan ini rumusnya. Omega dikalikan A. Omeganya adalah 10, sedangkan amplitudonya 10. 10 kali 10, 100 cm per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, suatu gelombang berjalan transversal merambat dari titik S ke B dengan amplitudo 4 cm. Anggaplah titik S sebagai sumber getar dan arah getar pertamanya ke atas. Pada titik 0, simpangan sumber getar sama dengan 0. Beda sudut fase antara titik S dan B adalah 30 derajat. Jika sudut fase titik S pada saat ini adalah theta, maka simpangan titik B adalah berapa cm? Kita jawab,
Nah, misalnya ini gelombang merambat ke kanan ya, dari S ke P. S itu dianggap sumber getar. Nanti P kalau dilewati gelombang, dia akan naik turun ya. Oke, nah sekarang kalau ditanya simpangan titik P itu berarti asin theta P. Theta P itu adalah sudut fase titik P. Nah, sekarang saya uraikan, sudut fase titik P itu adalah sudut fase titik S dikurangi dengan selisih sudut fase antara S dengan P gitu ya. Nah, kalau saya teruskan, amplitudenya adalah 4 cm, sin theta S dikatakan dalam soal itu sama dengan theta ini ya. Jadi theta, sedangkan selisih sudut fase antara S dan P ini adalah 30 derajat. Nah, sekarang berarti saya urai aja sin theta min 30 derajat itu adalah sin theta cos 30 min cos theta sin 30 derajat menurut rumus trigonometri. Nah, sekarang cos 30 itu adalah setengah akar 3, sin 30 itu setengah. Kemudian setengahnya saya kalikan dengan 4, jadinya 2, ini setengah kali 4, 2. Hasilnya adalah YP sama dengan 2 dalam kurung akar sin theta min cos theta. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Nomor 4, di dalam aula sebanyak 10 orang siswa belajar menyanyi. Bila taraf intensitas suara yang dihasilkan setiap siswa dianggap sama besar 40 desibel, maka intensitas bunyi yang dihasilkan 100 orang siswa di dalam aula ini adalah berapa? Ini soal yang sangat mudah. Kita tahu bahwa TI itu adalah 10 log I per I0 ya. Jadi TI-nya saya masukkan 40. 10 log I per I0. Ini saya bisa bikin 40 bagi 10 itu 4. Nah, yang ruas kanan log I per I0. Nah, sedangkan 4 itu kan sama aja dengan log 10 pangkat 4. Nah, ini ada log, itu ada log. Lognya bisa kita coret. Akhirnya kita dapatkan 10 pangkat 4 itu sama dengan I per I0. Ya kan? Oke, nah sekarang berarti I-nya itu adalah I0 kali 10 pangkat 4. Nah, I0-nya itu 10 pangkat min 12. Ini adalah harga intensitas ambang pendengaran, telinga normal ya. Jadi telinga normal itu paling kecil intensitasnya bisa didengar itu 10 pangkat min 12. Sekali lagi ini untuk telinga normal. Nah, kalau budek telinganya rusak ya tidak segini lagi, lebih besar dari ini kan ya. Jadi I-nya 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 4. Hasilnya adalah I 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat. Nah, ini kan untuk satu orang siswa. Intensitas untuk satu orang siswa. Tapi yang ditanyakan adalah intensitas bunyi yang dihasilkan 100 orang siswa. Jadi kalau 100 orang siswa, ya tinggal mengalihkan aja ya. Jadi 100 kali 10 pangkat min 8, berarti 10 pangkat min 6 watt per meter kuadrat. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah C.